Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya mari berdoa. Betapa baiknya Engkau selalu memberikan cinta kasih yang besar kepada kami semua. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus tolong kami, biarlah kami semua dapat membaca, merenungkan firman-Mu. Dan semua firman ini akan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 25-40. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Itu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu, anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dan dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun, yang tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota di kediamannya, itu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, tema kita orang tua yang taat. Sahabat-sahabat yang kekasih, seorang ayah memarahi anaknya yang sedang asik menonton TV. "Yomel, kenapa belum pergi ke gereja? Semua teman-temanmu sudah berangkat." Yomel kemudian menjawab ayahnya, "Papa saja malas pergi ke gereja. Paling-paling pergi kalau Natal saja.
dan kalau ada orang nikah. Sontak sang ayah terdiam dan malu karena mendengar anaknya berkata begitu. Sahabat-sahabat Kristus, sosok orang tua tentu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Seperti halnya yang diperlihatkan Maria dan Yusuf dalam perikop bacaan kita. Mereka dengan tekun pergi ke bait Allah untuk beribadah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka taat pada aturan dan hukum Taurat, sehingga sangat sering mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah, termasuk menyerahkan Tuhan Yesus ketika masih bayi untuk disunat sesuai dengan aturan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sangat taat dan setia membawa Tuhan Yesus. Bahkan Simeon sangat bersuka cita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga ia merasa siap mati karena telah melihat Tuhan. Lebih lagi, dalam banyak perayaan orang Yahudi, orang tua Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam perayaan tersebut. Tuhan Yesus bertumbuh menjadi kuat dan penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, hal tersebut tidak lepas dari peran orang tuanya yang terus mendampingi dan rajin datang ke bait Allah. Demikian pula kita sekalian. Sebagai orang tua, saudara, kita memiliki tanggung jawab untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan, sehingga mereka mencintai Tuhan dan rajin beribadah. Demikian pula sebagai anak, kita menuruti perintah Tuhan melalui orang tua, sehingga kita bertambah hikmat dan kasih karunia dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, marilah sebagai orang tua kita belajar untuk terus mendampingi anak-anak kita agar mereka semakin taat pada Tuhan, dan jangan membiarkan anak-anak kita, tetapi arahkan mereka dengan benar. Demikian juga anak-anak, marilah kita menaati Tuhan, menghormati orang tua, sehingga kita semakin mengasihi dan melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Roh Kudus, kuatkan kami memberlakukannya. Bapa, bimbing kami sebagai pribadi, keluarga. Biarlah kami terus menikmati kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa, Engkau menyatakan cinta-Mu yang besar agar selalu ada damai sejahtera dalam keluarga kami. Engkau memberkati Tuhan usaha dan pekerjaan kami, memberkati anak-anak, memberkati orang tua kami dalam usia emas, biar mereka selalu bahagia dan sehat. Memberkati persekutuan jemaat-Mu, memberkati para pelayan-Mu, memberkati untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, duka, dan masalah-masalah yang lain. Biar kami tegar dalam pergumulan, dan memberkati yang mengalami sukacita, sempurnakan setiap sukacita yang dirasakan. Dan terus mengasihi semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, agar hidup mereka senantiasa terberkati dalam Kristus. Mengasihi pemerintah kami, dan juga nolong kami untuk taat pada bangsa dan negara kami, pada pemerintah kami. Lindungi kami selalu Tuhan, biar kami menjadi orang tua yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.
Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.